juga anak-anak 10 BKP yang kami kasih. Pagi. Semuanya, Pak. Gimana kabarnya? Iya, Sehat Pagi, semua? Pak. Kabarnya sehat-sehat semua? Sehat, Puji Tuhan, Pak. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini tanggal 3, minta tolong absen 3. Absen 3 itu siapa ya, Bu Mega ya? absen 3. Saya, Pak. Siapa? Erna. Siapa? Erna ya? Erna, Pak. Ya, Erna bisa minta tolong dipimpin dalam doa. Silakan. Ya. Mari sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan pembelajaran kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Mari Engkau sertai kami, ajar kami untuk selalu memahami setiap yang diajarkan Bapa Guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di Classroom, Google Classroom, karena masa PSBB juga diperpanjang, kita belum bisa praktek, jadi kita perdalam materi dulu. Nanti kalau sudah ada kesempatan untuk praktek lebih longgar, kita nanti akan praktekkan itu. Yang sudah kita pelajari mulai dari garis lurus di lapangan, garis datar di lapangan, boplang, antara ini yang saat ini adalah mengukur beda tinggi menggunakan selang plastik. Nah, kalau dari review awal-awal tadi, saya cukup geli gitu ya. Kelihatan rumus atau angka matematika itu kok kelihatan kayak alergi gitu. Ada apa ini? Padahal itu sebenarnya ya perhitungan dasar, Bang. Itu enggak ada akar-akarnya, enggak ada apa? Simple. Ya. Ya, enggak ada apa ya istilahnya ya. Akar pangkat atau apa ya? Permutasi, kombinasi dan lain sebagainya itu kayaknya belum sampai ke situ. Kita kan masih ke apa ya? Perhitungan sederhana. Kayak skala itu beberapa ada yang masih bingung. Skala 1/100 itu maksudnya apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan kita kalau orang-orang teknik itu kan ya memang harus sedikit lebih belajar mencintai perhitungan. Nah, karena mau tidak mau kita nanti akan selamanya bergelut pada itu. Nah, kalian juga dalam kehidupan sehari-hari kan juga tanpa sengaja melakukan hal yang sama, gitu kan? Mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, misalkan makan gitu misalkan. Satu anak itu dapat jatah 2 tempe 1 telur gitu ya. Nah, kalau kalian mengambil 2 tempe 1 telur kan sudah berarti sudah matematika, sudah bisa menghitung kan itu. Nah, itu contoh sederhana sebenarnya. Tapi kalau sudah anti matematika dulu ya akhirnya tidak makan. Karena mau bagaimana? Ya memang harus belajar mencintai. Nah, kalau belajar mencintai itu ya memang gampang-gampang susah ya, tapi memang harus begitu. Karena kalau tidak, karena pelajaran produktif itu apa ya? Ditopang oleh banyak banyak mapel lain. Kimia ada, matematika, secara umum matematika itu lebih banyak gitu ya. Gambar, saya seneng gambar oh Pak. Oh jangan salah, gambar itu ada matematikanya. Skala kan pakai matematika gitu kan. Nah lalu fisika itu memang karena pelajaran-pelajaran yang ada itu memang dirancang memang untuk mendukung kita ke depan. Gitu. Jadi kita tidak produktif untuk diri sendiri itu tidak, itu dibantu oleh itu teman-teman itu. Lalu yang kepribadian bagaimana? Ada BK, ada agama. Nah, itu juga membantu kita supaya kelak jadi insinyur yang berintegritas, insinyur yang jujur, seperti itu. Jadi semua ada gunanya. Aku ada pelajaran seni, Pak. Nah, iya, kan kalian besok mendesain rumah itu kan harus punya jiwa seni kan begitu. Nah, kan memang harus diasah di situ. Nah, semua harus berhubungan dan semua itu penting. Semua mata pelajaran menurut kami itu penting. Jadi kalian jangan sampai ada yang memandang rendah satu mapel pun karena itu semuanya itu dalam rangka mendukung pelajaran produktif ya. Itu nanti diperhatikan.
Nanti ketika kita pandu ini baru O-nya besar sekali nanti. Lah jebule hitungannya cuman itu aja toh Pak. Saya kira itu hitungannya rumit gitu. Ya. Itu sudah saya kasih anak panah segala itu dipermudah ya. Nah, kalau angkatan yang sebelumnya malah enggak ada kita jelaskan karena kita jelaskan langsung di kelas gitu ya. Karena ini kan agak susah ya. Ya, tapi kita akan coba. Saya sudah pakai ilustrasi nanti yang praktek komputer, bukan Bu Mega sama Pak Daniel. Ya, nanti dipandu oleh Google SketchUp nanti. Jadi jangan khawatir, saya sudah siapkan lahannya, konturnya sudah saya siapkan. Tadi malam sampai jam 1 malam. Waduh, ini agak ngantuk-ngantuk. Ya ini demi kalian ini. Yang ingat komitmen ini membimbing kalian tuh 24 jam kerjanya sebenarnya. Jadi kalau memang tidak ada ya kita tinggal istirahat kan begitu. Tapi kalau ada ya kayak Rani tadi malam itu ngirim jam 9:30 itu ya masih kita baca gitu. Artinya kita itu support penuh sebenarnya. Nah, kalian tidak sendiri. Itu ya kita akan mulai. Jadi materi hari ini itu judulnya itu mengukur beda tinggi menggunakan alat sifat datar sederhana. Nah, karena kita akan menggunakan alat yang dinamakan selang plastik. Selang plastik itu dulu kan waktu pembelajaran Boplang kan sudah melihat toh waktu saya kasih feeling videonya di YouTube itu. Nah, jadi teknik menyelangnya ya sama seperti itu. Hanya kalau yang pelajaran Boplang itu kan digunakan untuk menentukan kedataran benangnya. Nah, kalau di sini di materi ini itu digunakan untuk menghitung beda tingginya. Karena tanah itu kan ada beda tingginya. Yang di Asama Putra contohnya itu beda tingginya kelihatan sekali. Kalian di aula terus misal mau kembali ke kamar asrama gitu kan harus mulai lantai 1. Nah, lantai 1 beda tingginya berapa itu kira-kira? Tinggi kan? Nah, tinggi itu kan harus dihitung. Cara ngitungnya bagaimana? Harus pakai garis datar. Nah, garis datar itu menggunakan apa? Ya, salah satunya yang sederhana menggunakan alat sifat datar. Nah, kalau kalian nanti sudah selesai ini ya akan menggunakan alat optis. Theodolit atau PPD itu lebih cepat gitu ya. Jadi lebih cepat, jangkauannya lebih panjang, bisa sampai 100 meter. Kalau selang plastik kan terbatas. Kalau selang plastiknya panjangnya 10 meter ya berarti ya hanya bisa digunakan maksimal 8 atau sampai 7 meter saja. Setelah itu nambah patok lagi, diukur lagi kan begitu. Kalau theodolit atau alat sifat datar optis PPD itu sudah tidak terhingga. Kalian mau tempatkan patok dimanapun bisa ditembak itu. Nah, jadi itu nanti akan kita pelajari. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya apa kira-kira gitu. Nah, sekarang saya ingin memberikan ilustrasinya begini kepada kalian. Saya belum coba fitur whiteboard ini. Coba fitur whiteboard itu bisa enggak di sini? Sebentar. Ini kalau bisa sangat saya baru mencoba fitur whiteboard. Semoga ini bisa digunakan. Jadi ini kayak papan tulisnya kita itu. Nah, mana alat-alatnya ini? Nah, ini dia. Bentar. Ini kelihatan belum ya? Belum saya share. Saya. Belum. Belum kelihatan ya Bu ya? Coba saya share ya Bu ya. Belum. Ini kelihatan Bu Mega? Bentar, belum. Udah muncul tapi untuk gambarnya belum. Oh, memang ini belum. Ini backgroundnya kan warnanya Saya hitam. Backgroundnya mau pakai yang hitam atau putih? Yang hitam aja ya. Ini ya. Pakai yang hitam. Kan ini kan kayak papan tulis zaman dulu itu. Yang hitam atau putih? Lebih enak yang hitam atau putih? Yang putih, Pak. Oh, yang putih. Oke, yang putih. Nanti ini saya coba coret-coret ya. Banyak pilihan mereka, Pak. Wah, ini sudah kelihatan coret-coretan saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, nanti ini kalau besok kita akan coba share. Kita coba share. Cobalah
Ini kan ada piket ya, supaya piket yang menghapus siapa gitu. Ini kan sudah bisa dihapus nih. Oh, dihapus. Kayak whiteboard beneran ini. Ya kan? Canggih ini Google ini. Ini siapa yang piket ini? Masa Pak Daniel yang harus menghapus ini? Ini kebetulan tulisan saya jelek ini Bu Mega. Bahaya ini. Ini harusnya Bu Mega yang tulisannya bagus. Bu Mega saya kasih akses untuk mengakses whiteboard juga. Nanti bisa ditambah. Pakainya kursor. Oke, pakainya kursor. Ini pakai gambar ya bisa ini aslinya. Coba ya. Saya browsing gambar rumah dulu. Logo rumah gitu. PNG. Nah, ini aja deh. Kayaknya yang ini cocok. Ini. Oke, nah sekarang nih saya coba nah ini dia. Rumahnya sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Nanti tinggal kita miring-miringkan aja. Nah, Kelihatan, Pak. suara saya masih jelas ya? Jelas ya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita mulai. Saya ambil pulpen dulu. Jadi begini ceritanya. Orang latar belakangnya kenapa kita harus ukur beda tinggi itu begini. Tanah itu kan tidak selamanya rata, ya kan? Seperti peribahasa gitu ya. Hari tidak selamanya cerah, matahari tidak selalu cerah gitu. Nah, tanah juga sama, tidak selalu rata. Nah, kadangkala itu tanah itu kan bentuknya seperti ini. Ini ada yang rumahnya bentuk tanahnya seperti ini? Ada atau enggak? Ada, Pak. Jalannya. Nah, misal ya, kalian atau ya Bu Mega atau siapa punya rumah di tanah yang kebetulan seperti ini. Nah, di sini aja deh, kaplingnya di sini. Coba di sini. Kira-kira, nah bentuk rumahnya itu seperti apa? Apakah bentuk rumahnya jadi begini? Miring, Pak. Nah, miring begini. Jadi miring begini ya? Ya. Oh iya Bu Mega. Harus miring Bu Mega. Jadi mekanikal tekniknya ini. Tidak apa-apa. Boleh berpendapat kan, boleh. Nanti kan Iya, dijelaskan Pak Daniel. Ya, ini harus miring begini ya. Nah, kalian bisa bayangkan ini. Miring itu kalian nek tidur itu juga misal Nanti kalian nanti miring juga itu. kasurnya di sini ya nanti Tidurnya miring nanti. kira-kira itu nanti malam-malam, tengah malam bangun itu tahu-tahu sudah di lantai. Karena apa? Ya, karena apa? Perosotan. Spring Jadinya bednya perosotan. miring gitu ya. Enggak kerasa tahu-tahu bluk gitu ya jatuh. Loh, kenapa saya bisa jatuh? Ini jangan-jangan ada hantunya kan begitu. Padahal enggak begitu. Jadi ini mendirikan rumah begini benar atau salah saya tanya? Miring begini. Salah, Pak. Nah, Salah Pak. Salah banget, Pak. kecuali menara Pisa miring ya. Menara Pisa miring, Pak. menara Pisa miring di Italia itu juga aslinya desainnya itu ya enggak miring, tapi karena ada penurunan tanah dan tanah di situ labil, maka dia miring. Nah, tapi anehnya itu strukturnya itu kok enggak roboh-roboh gitu loh. Nah, akhirnya menjadi apa salah satu keajaiban dunia itu. Nah, seharusnya bagaimana ini? Nah, harusnya kan begini kan. Harus rata begini kan. Bener enggak? Bener enggak? Bener apa enggak ini? Benar, Pak. Nah, Bener, Pak. nah begini kan harusnya kan. Nah, ini saya kasih simbol A. Nah, ini A ini. Maaf tulisannya jelek ini. Bukan karena tangan saya ini spidolnya jelek. Agak bergetar sedikit. Loh.
Untung pakai mouse itu ya. Nggak apa-apa ya, anggap aja tulisannya baik lah. Ini tidak ada fitur apa tulisan sih masalahnya. Ya, nah sekarang begini. Ini A, ini B, ya kan? B berapa ukurannya di tanah? 0, ya kan? Kalau mau rata berarti kan ada jeda tanah. Jeda tanahnya mana? Ini kan. Bener enggak? Ada beda tinggi kan ini kan? Ada beda tinggi enggak ini? Iya, Pak. Nah, ngukur beda Ada, tingginya Pak. bagaimana? Itu nanti kita pelajari pakai rumus matematika tadi. Supaya apa? Supaya bagian yang ini, yang saya kasih arsiran ini kan kalau kita mendirikan rumah kan harus diapain ini? Ditimbun atau ditutup. Timbun tanah, Pak. Ya, dikasih tanah. Terus ininya nanti dikasih pondasi, ya kan? Dikasih pondasi yang ini ya, Ya. supaya tanahnya nggak longsor ke Ya, Pak. sana. Supaya tanahnya nggak longsor. Iya, begitu ceritanya. Nah, dari mana kita tahu tingginya ini? Ya berarti harus dihitung beda tinggi B dan A itu berapa. Berarti kan selisih. Bagaimana bisa dihitung selisihnya? Karena ini sudah pakai garis datar. Nah kalau ini 0, ini 1 meter, berarti beda tingginya A dan B berapa? Ini misal 1 meter, ini 0, berarti beda tingginya berapa? Berapa beda tinggi? 1 meter, Pak. 1 meter, betul sekali Marta. Ya. Suara saya putus-putus atau lancar? Apa? Lancar, Pak. Lancar, Kalau di sini Pak. lancar sih. Berarti punyanya Heli ini internetnya Jaringannya agak sedikit ya, bagaimana ini. jaringannya heavy yang Enggak apa-apa, ini kan kita rekam. Jadi kapan lain waktu bisa dilihat ulang. Tapi pada prinsipnya tahu ya, inilah fungsi beda tinggi. Karena apa ya? Karena kita membuat bangunan itu selalu rata seperti ini. Loh berarti pondasi yang di A ini nanti lebih tinggi Pak daripada B. Betul sekali. Lah kalau sama Pak, lah kalau sama ya jadinya ya kayak yang tadi miring tadi kalau mau disamakan gitu ya. Jadinya miring. Kalau sini misal 1 meter, sini 1 meter ya akhirnya kan jadi miring. Bener nggak? Kalau misal ya saya kasih contoh ini. Ini kan tadi ini 1 meter, yang ini harus 1 meter. Berarti jadinya nanti harus begini rumahnya. Karena ke sini 1 meter, ke sini 1 meter jadinya miring. Nah, supaya tidak miring ya itu tadi pakai ini. Nah, itu ilustrasi gambarannya. Gambarannya seperti ini. Nah, gitu. Ini menjadi pengetahuan dasar ya. Jadi kita ngitungnya gampang sebenarnya. Kalau ini 0 dihitung 0 atau kalau di perhitungan ukur tanah misal ini ya. Ini saya hapus dulu. Kita sudah punya whiteboard Bu Mega, enak ini. ya lumayan Nah, ini toh. bantu. Ini, nah ini lurus nih. Saya pakai penggaris. Aduh, ini malah menceng. Maaf ya. Nah, saya pakai ini. Terus yang sebelah sini nih, perhatikan. Oke. A dan B. Nah, kalau di B ini 50 cm ya, perhatikan ya 50 cm. Kalau A ini diukur ya dari rumah ini sampai ke tanah itu 50 cm. Ya, catat 50. Nah, kalau di B ini diukur itu jadi 150. Berarti beda tingginya berapa? 100, Pak. 100. Dari mana? Tinggi A ya, tinggi titik A dikurangi tinggi titik B. Ya, tingginya tadi berapa? 150 dikurangi titik B 50. Berarti beda tingginya berapa? 100. Nah, gampang toh? Ternyata gampang. Loh, cuman itu toh Pak. Lah iya. Itu kan matematika dasar. Tidak sesulit yang kalian kira kan begitu. Nah, kira-kira gambaran ini jelas? Sebelum kita masuk ke materi. Jelas, Pak. Nah, materi awal jelas ya. Jelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Semoga kelihatan.
Kelihatan ya? Atau Kelihatan Pak. oke, saya besarkan lah supaya. Nah, ini yang tadi saya katakan alat optis teodolit. Nah, teodolit. Nah, ini jangkauannya bisa sampai 100 meter. Sudah digital, nanti angka-angkanya muncul di sini semua, ya. Mau digeser berapa derajat muncul semua gitu. Nah, ini untuk ukur kedataran bisa, ngukur apa sudut azimut bisa, macam-macam. Itu nanti kan kita pelajari, akan kita pelajari. Nah, tapi untuk yang sekarang ini kita masih pakai alat sederhana yaitu selang plastik. Ini dia. Nah, pengukuran beda tinggi menggunakan selang plastik sebetulnya sama dengan pengukuran beda tinggi dengan waterpass tangan. Waterpass tangan sudah pernah melihat waterpass tangan? Sudah pernah lihat waterpass belum ya? Belum, Pak. Nah, belum. Ini seperti ini belum pernah lihat. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini namanya waterpass. Waterpass Tidak Pak. untuk mengukur Mengukur kedataran. kedataran. Nah, kalau gelembungnya di tengah seperti ini Kedataran, ketegakan. ini sudah datar. Kalau gelembungnya tidak di tengah, condong ke arah kiri berarti miring ke arah kanan. Kalau gelembungnya di arah kanan, miring ke arah kiri. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, selang plastik Pak, ya sama. Selang plastik kan nanti di dalamnya ada air. Waterpass juga ini di dalamnya ini ada air. Nah, sifat air itu kan rata-rata air ya, bumi rata. Jadi itu prinsip itu digunakan untuk membuat bangunan yang rata karena bangunan itu harus rata walaupun tanahnya bergelombang. Ya, jadi itu seperti di lagu rohani Kristen itu kan ada itu. Ratakan tanah bergelombang ya kan. Timbunlah tanah yang berlubang kan gitu. Tujuannya supaya apa? Ya supaya rata kan, gitu. Supaya tidak bahasa apa daerahnya Bu Mega itu belegong-belegong gitu. Supaya tidak seperti itu. Nah, itu ini yang namanya waterpass tangan ya. Nah, waterpass hanya saja selang plastik yang dipergunakan harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi selang plastik itu ada beberapa syarat, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah diameter selang plastik itu sama. Diameter selang plastik itu sama. Jadi kalau selang plastiknya itu ada yang di tengah itu ada yang dimensinya menggelembung sendiri agak besar, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Jadi harus sama. Diameternya harus sama. Terus tidak bocor. Nah, tidak bocor. Kalau bocor berarti nanti kan ada rongga udara yang masuk. Jadi nanti itu mempengaruhi tingkat kevalitan pengukuran kedataran. Terus yang ketiga itu tidak berlipat. Nah, kadang-kala selang plastik itu kan kalau sudah habis dipakai itu kan ditekuk-tekuk seasalnya. Nah, itu nanti bisa berlipat. Kalau berlipat itu kan menjadikan nanti diameter selang plastik itu menjadi tidak sama. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya ya tidak berlipat tadi memang harus baik. Yang terakhir adalah tidak ada gelembung udara. Jadi kalau sudah diisi air itu tidak boleh ada gelembung udaranya. Nah, kalau ada gelembung udaranya bagaimana Pak? Ya dikeluarkan. Paling gampang itu menggunakan keran itu. Terus selang plastiknya itu ditaruh di bawah keran, airnya masuk mendorong sampai gelembung airnya itu keluar. Nah, yang ada hanya pure air saja. Nah, itu baru bisa digunakan. Nah, itu ya. Nah, itu terus bahan dan alat nanti yang waktu besok kita praktekin yang digunakan adalah selang plastik. Kalau di lab kita itu rata-rata panjangnya 10 meteran. Terus meteran 5 meter. Meteran 5 meter sudah pernah lihat? Jangan-jangan belum ada yang tahu ini. Meteran 5 meter. Ini meteran 5 meter. Sudah pernah pegang toh rata-rata? Nah, ini kalau ditarik itu nanti bahannya dari besi ya. Terus ini ada pengungkit. Kalau misalkan udah ditarik ini terus diarahkan ke bawah itu nanti meterannya akan berhenti. Tapi kalau ditarik ke atas meterannya akan kembali ketarik ke dalam melipat lagi begitu. Ini bahannya biasanya dari plat besi. Dari apa ya? Dari besi apa? Besi tipis. Nah, gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi ini otomatis nanti akan kembali lagi kalau tidak ada
tidak ada yang menahan. Akan kembali lagi muter ke sini. Nah, jadi hati-hati karena ini tajam. Nah, kalau ini baliknya cepat sekali ini. Baliknya cepat sekali. Nah, kalau memang mau pelan-pelan ya agak ini remnya agak sedikit direm, ditarik, ditekan ke bawah. Nah, kalau yang Esen ini yang kita udah punya ini kalau ditarik itu dia berhenti. Nah, kalau mau mengembalikan ini tombol satu ini tinggal ditekan, nanti akan kembali lagi. Nah, besok kita akan sering ketemu dengan alat-alat seperti ini. Nah, oke, ini langkah kerjanya. Sebelum memulai pengukuran, perlu ada persiapan alat yang digunakan. Periksa bila ada kemungkinan kerusakan pada alat tersebut. Yang kedua, isi selang plastik dengan air bersih sehingga tidak ada gelembung udara. Ya. Terus tentukan jarak antara dua titik antara belakang misal A dan misal apa ya dua titik itu belakang itu A, muka itu B. Nanti saya jelaskan kenapa disebut belakang, kenapa disebut muka. A dan B. Gitu. Di mana jarak disesuaikan dengan panjang selang plastik. Jarak disesuaikan dengan panjang selang. Kalau selang plastiknya 10 meter ya berarti kita tidak bisa mendirikan patok jarak antar patok A dan B itu 10 meter. Karena apa? Ya kan sudah diregangkan kan tidak bisa buat ngukur. Ya minimal ya kita hanya bisa jarak antar patok maksimal itu 7 meteran. Sisanya kan digunakan untuk apa? Mengukur ya ditaruh di patoknya. Rentangkan selang plastik antara titik A dan B, tunggu ketenangannya hingga kedua permukaan air selang tidak bergerak ya. Nah, seperti kemarin kalau dua orang itu sudah ngasih kode gitu ya, sudah oke itu dicatat. Diukur ketinggiannya dari A itu ke titik tanah itu berapa, B dari selangan ke tanah berapa. Itu diukur. Itu yang poin 5. Nah, tentukan letak titik permukaan berikutnya dengan jarak B ke C. Nah, itu B ke C itu setelah A, B selesai, setelah itu dirikan patok C. Ya, selanjutnya. Ini nanti akan kita ilustrasikan di apa? Di SketchUp supaya kalian bisa paham. Nah, dan begitu seterusnya sampai titiknya selesai. Terus yang ketujuh dilakukan sampai pengukuran selesai pada titik yang terakhir. Nah, 8 periksakan hasil pekerjaan ini pada instruktur. Buatlah laporan penggunaan beserta gambar hasil praktek di lapangan menggunakan skala 1:100. Nah, 1:100 itu artinya 1 cm digambar itu sama dengan 100 cm di lapangan. Di lapangan itu di ukuran sebenarnya. Karena gambar itu perlu diskala supaya kalau kalian menggambar panjang 10 meter itu supaya bisa digambar di kertas kalian yang A4 yang kecil itu. Nah, kalau 10 meter diukur beneran apa kertasnya cukup? Kan enggak cukup, makanya harus pakai skala pengecilan 1:100. Nah, kalau panjangnya 1 meter berarti kita gambar di kertas berapa, Pak? Ya 1 cm. Kalau 10 meter, Pak, ya 10 cm. Itu kalau skala 1:100. Nah, begitu ya. Supaya ini saya ulangi supaya tidak paham. Supaya paham. Nah, ini yang membuat kalian menjadi agak menjadi mengerikan itu. Ada apa nih, Pak? Ini ada segitiga T itu apa? Itu delta ya, delta T. Delta T itu apa? Delta T itu beda tinggi, itu simbol beda tinggi. Sama dengan B dikurangi M. B itu pembacaan belakang, M itu pembacaan muka. Nah, sekarang saya jelaskan pembacaan belakang dan muka ini maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini ada A, ini B. Terus ada orang. Orang saya gambar orang bagaimana ya? Nah, ini pakai warna biru aja. Ini orang ini. Ibaratnya orang lah ya. Orang. Ini aja deh. Topinya ke arah depan, berarti ini menghadapnya ke sana ya, menghadapnya ke sana ini. Kayak ini. Menghadapnya ke arah sana.
Nah, ini misal Yosafat. Sorry ya Yosafat, ini saya kasih ilustrasinya. Ini anggap aja nih kalau ada kesamaan nama itu anggap ini fiktif yang tidak disengaja ini. Nah, ini misal Yosafat menghadap ke arah B. Nah, ini depannya Yosafat apa belakangnya Yosafat yang arah sini? Kira-kira. Belakang. Belakang. Kalau Belakang, yang Pak. ini? Kalau yang ini? Depan, Pak. Depan. Belakang. Bisa Depan, kita depan, Mbak. katakan. Oke, terima kasih. Bisa kita katakan yang sebelah sini tuh B. Ya, yang sebelah sini M. Oke? Jelas? Jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. M itu apa? Jelas, M itu Pak. muka. Muka itu depan. Ya, depannya orang-orang yang mengamati ini, Yosafat ini namanya muka. Karena kan ukurnya kan ke arah sana nanti rencananya. Lah B itu belakang. Belakangnya orang ini maksudnya. Nah, kalau kita merujuk ke rumus ini, ya, pembacaan B misalkan 0,372. Nah, pembacaan M misalkan 0,02 meter. Nah, delta T itu kan rumusnya kan apa ini? B min M. Ya. B min M dimasukkan. B berapa? B 0,732 dikurangi 0,02 sama dengan 0,352 positif. Kan enggak minus toh. Kalau pengurangnya lebih sedikit, itu kan hasilnya kan masih positif. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Benar, Pak. Kalau 2 dikurangi 1, itu berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1. 1 apa min 1? 2 dikurangi 1. 1. 1, Pak. 1, Pak. Itu berarti nilainya masih positif ya. Masih positif ya. Enggak ada, Pak. Iya, positif. Tapi kalau 1 dikurangi 2, berapa? Min 1, Pak. Min 1, 1. 1, Pak. Bener, oke. Sip. Soalnya Pak Jajal dulu sama Bu Mega itu pernah ngajar. Ada angkatan pertama ada anak yang dari Papua itu. Ya karena keterbatasan pendidikan yang di sana Indonesia Timur itu kan pendidikan dulu kan tidak merata ya. Karena gurunya ya jarang ada masuk gitu ya. Terus kelasnya itu campur. Jadi kasihan sekali teman-teman yang di Papua dulu itu. Sekarang sih sudah agak lebih baik gitu ya. Jadi dulu ketika saya tanya itu 2 dikurangi 1 berapa? Wah, enggak bisa, Pak. Lah kenapa enggak bisa? Ah, itu tidak boleh karena nanti itu kurang utang gitu katanya. Dia tahu sebenarnya kalau utang itu enggak boleh gitu. Nah, padahal dalam konteks matematika itu minus itu ada kan begitu. Jadi itu kalau jangan mentok sampai 0 setelah itu tidak bisa dihitung itu salah. Nah, kita bisa ngitung kan sampai minus gitu. Nah, konteks kita di sini kenapa ada plus ada minus? Itu ada tujuannya. Kalau hasilnya itu positif, itu berarti tanah itu kecenderungannya adalah naik, tingginya naik. Ya, itu prinsip yang harus kalian pegang. Nah, contoh yang kedua ini hasilnya minus ini. Pembacaan belakang itu 0,24, terus bacaan muka itu 0,645. Berarti pengurangnya kan lebih besar. Ya kan? Berarti delta T-nya adalah B min M 0,240 dikurangi 0,645. Berarti kan minus. Minus berapa? Minus 0,405. Nah, kalau minus ini artinya apa? Berarti tanahnya tuh Turun. Turun. Nah, itu prinsipnya, turun. Jadi cara ngitung matematikanya sebenarnya begitu. Ini kalau mencari tinggi titik itu nanti saya jelaskan di tabel saja. Nanti kamu bingung kalau di sini. Nah, ini contoh gambar kerjanya. Ini contoh tanah yang harus diukur. Ini jalan Anyar sampai Panarukan misalkan. Jalan Deandles. Itu kan itu harus dihitung beda tingginya ini. Supaya jalan itu kan tidak mungkin menanjak terus sampai 1 kilometer itu kan tidak mungkin. Nanti bisa-bisa mesinnya yang naik itu bisa jebol. Nah, jadi kan harus ada ketentuannya. Kalau besok ada yang melanjutkan ke teknik sipil itu
Teknik perencanaan geometrik jalan itu ada aturannya. Jadi kalau tanjakan itu miringnya maksimal berapa gitu kan. Terus jarak yang naik tanjakan itu maksimal berapa ratus meter, setelah itu harus ada yang datar. Tujuannya apa? Untuk membuat mesin itu mengumpulkan tenaga lagi untuk nanjak lagi gitu. Tapi kalau ini naik terus itu nanti tahu-tahu sampai tengah itu mesinnya mati, melorot semua gitu. Jadi tidak aman. Nah, itu tujuannya itu. Nah, itu data-data dari mana? Ya mulai dari pengukuran-pengukuran seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini patok ya, ini patok. Ini kan B, ini M. Nah, orangnya kan di sini. Tadi saya katakan. Ini kalau di depannya itu namanya simbolnya muka, kalau di sini simbolnya belakang. Loh Pak, ini di titik B kok ada M, ada B Pak. Tadi B katanya M Pak, kok ini ada B juga. Jadi begini prinsipnya. Kalau perhitungan A dan B itu sudah selesai, kalian kan orangnya pindah ke sini. Berarti jadi perhitungannya bukan jadi A dan B lagi, tapi B dan C. Nah, B dan C. Makanya kalau orangnya di sini, C ini sebagai muka, B ini sebagai belakang. Nah, begitu kan? Nah, begitu. Kalau pindah lagi, kalau ini sudah selesai diukur. Nah, ini pindah lagi ke B, ke titik C dan D. Nah, nanti bisa sampai titik terakhir F. Titik terakhir F. Nah, nanti diukur jarak dari A ke B itu berapa. B ke C itu berapa. Patoknya ini patok-patoknya ya ditempatkan berapa. Pak, menentukan patok ini apakah ditentukan ukurannya apa bebas? Ya bukan masalah bebas atau ditentukan ya. Ini kan ada tanjakan ini. Kalian kan diminta untuk mengukur beda tinggi. Kalau di sini ada apa ya, tanah yang sudah mulai agak naik itu harus segera diukur. Sekalipun jaraknya itu 1 meter. Itu harus diukur. Jangan langsung digeneralisasi, misalkan saya jarak antar patok saya tentukan 5 meter semua Pak. Oh, tidak bisa begitu. Nah, 5 meter semua itu ternyata misalkan ini ya jarak B ini diukur 5 meter itu ternyata di sini letaknya, di sini. Nah, berarti kan yang paling tinggi ini kan tidak terukur karena dia langsung mengukur di sini 5 meter. Nanti grafiknya yang tergambar itu nanti jadinya malah yang tinggi ini tidak terhitung. Nah, jadi itu prinsipnya. Jadi kalau ada yang sudah mulai ada tanjakan atau turunan ya harus mulai dikasih patok walaupun jaraknya hanya 1-2 meter atau 4 meter itu wajib. Namanya juga kan kita mengukur ya, mengukur beda tinggi. Mengukur beda tinggi. Nah, ini sudah saya kasih warna-warni. Nah, ini itu hasil bacaan sebenarnya. Nah, kita mulai dari yang titik A. Titik A itu kan titik A di sini hanya ada apa? Ada B atau M atau hanya B saja yang titik A ini? B. M apa ada di sini? M ada di titik A. Yang M apakah ada? Ada apa tidak yang titik A ini? A itu ini, titiknya ini aja. Tidak, Pak. Tidak, hanya B saja. Makanya waktu mengisi di form itu hanya diletakkan titik B saja. Ini sudah diukur nih. Jaraknya dari ini, dari selang ini kan yang datar-datar ini selangnya ya. Diukur dari sini ke bawah itu 0,25 meter. Berarti 25 cm. Ya. Satuannya kan meter ini. Terus bacaan muka, nah ini diukur. Dari sini ke sini itu jaraknya 0,1 atau 10 cm. Jadi ini 25 cm, yang ini 10 cm. Ya. Nah, lalu jaraknya berapa? Jaraknya 2,5 meter. Ditulis di sini 2,5 meter. Loh Pak, ini kan yang 0,1 kok tidak diletakkan di A, kok diletakkan di B? Ya kita lihat patok ini. Ini kan patok B ini. M itu terletak di patok B apa patok A? M ini maksudnya. B. B. Patok B, Pak. B tapi yang di B tapi yang kolom M. Makanya ini B ya kan, terus diletakkan di M. Jadi dia letaknya di sini dia. Nah, gitu. Nah, lalu setelah itu pindah ke sini, titik B. Titik B itu ada B. Ada B kecil. B kecil ini ditulis 0,12, ya kan? Terus titik C itu ada M, dihitung berapa? 0,06.
Ini 0,06 ini kan terletak di titik C yang M ini. Makanya diletakkan di sini dia. Jadi nulisnya itu miring-miring begini nanti. Miring-miring. Nah, itu sambil praktek besok. Ini kan teori ya. Sambil praktek nanti kita akan ulangi lagi. Minggu depan juga kita ulangi lagi. Nah, sekarang maksud anak panah ini bagaimana? Ini mencari beda tinggi. Tadi kan rumusnya belakang dikurangi muka. Nah, ini yang saya kasih warna sama-sama ini ini yang nanti akan dioperasikan bilangannya. 0,25 dikurangi 0,1 berapa? Ada yang tahu? 0,25 dikurangi 0,1. 0,150. 0,150 ya, karena ini 2 ini dikurangi 1, jadi tinggal 1 tuh 0,150. Nah, itu ditaruh mana, Pak? Ditaruh. Nah, itu hasilnya positif atau negatif? 0,15 tadi. Positif. Positif berarti diletakkan di kolom positif. Kalau negatif ya nanti diletakkan di kolom negatif. Diletakkan di sini dia. Nah, ini kan kuning ya, ini kuning ya kan, kuning. Raksasa saya kuning ini. Lalu tinggi titik itu nanti digunakan untuk menggambar. Nah, tinggi titik ini ditentukan 1 misalkan, 0 boleh, 1 boleh, 10 juga boleh. Ini saya tentukan 1. Lah tinggi titik B berarti berapa? Tinggi titik B itu berarti tinggi titik tinggi titik ditambahkan beda tinggi. Tinggi titik awal ditambah beda tinggi. 1 ditambah 0,15 berarti jadi 1,15. Ya kan? 0,15 ditambah 1. Satunya berarti kan letaknya nanti di sini, di depan sini, bukan yang di belakang sini. Jadinya 1,15. 50. Bukan 50. 0,15 ditambah 1 berarti 1,15. Itu. Kita beralih ke titik B. Titik B tadi diukur 0,120. Terus titik C yang muka itu 0,06. Nah, ini kalau dipakai rumus beda tinggi, belakang dikurangi muka, hasilnya positif apa negatif? Positif. Positif tadi artinya apa? Tanahnya Naik. ya. Tanahnya naik. Nah, berarti 0,12 dikurangi 0,06 itu berapa? 0,06. Ya, ini hijau ketemu hijau, kuning ketemu kuning, hasilnya nanti diletakkan di sini. Kalau positif letakkan di sini, kalau negatif letakkan di sebelah kanan. Ya. Terus titik yang selanjutnya C itu 0,09 yang bacaan belakang, yang bacaan muka itu 0,16. Ini hasilnya minus apa positif? Minus artinya apa tadi? Turun. Tanahnya turun. Nah, kalau minus ini 0,09 dikurangi 0,16 itu kan 0,07. Ya, letaknya minus berarti diletakkan di minus. Nah, ini tadi ketemu 1,15 kan? Nah, 1,15 itu karena ada tambahan lagi 0,06 ditambah 0,06 jadinya 1,21. Nah, 1,21 dikurangi, ini kan minus ya, dikurangi 0,07 berapa? Jadi 1,14 begitu. 1,14 dikurangi 0,12 jadinya 1,02. Ini kan dikurangi lagi nih. Nah, terus 1,02 ditambah, ini kan plus ya, ditambah 0,1 jadi 1,12 lagi. Nah, itu cara ngisi di formnya begitu. Nah, supaya tidak bingung, ini saya sudah gambar. Nah, ada gambar. Ini peta konturnya. Ini tanahnya. Ini proyek yang nanti akan diselesaikan. Nah, ini kalau dilihat dari samping kan begini. Ini nanti akan direncanakan didirikan perumahan misalkan. Berarti kan harus ada yang dikerok nih tanahnya nih, harus diratakan. Nah, itu kan harus dihitung. Diratakannya itu berapa kubik tanahnya yang harus diratakan. Jadi begitu.
Ya, ini misal mau dibuat lapangan sepak bola kan berarti harus rata gitu. Nah, ini jalur apa? Jalur pengukurannya. Nah, jadi ini patok A, saya kasih huruf A ya. Huruf A, huruf B, huruf patok C, terus patok D, sampai D aja dulu. Nah, ini datar, ini pakai selang plastik. Nah, jadi langkahnya mulai dari sini dulu. Ini bapak-bapaknya ini, nah, misal aduh, jadi miring-miring begini. Bapaknya di sini nih, berdiri di sini dulu bapak. Berdiri di sini sih. Nah, ini nampang di sini. Oke, kita mulai dari apa? Dari patok AB. Patok AB itu tadi kan yang di sebelah sini tadi apa? Belakang apa muka ini? Belakang, Pak. Belakang. Yang ini Belakang, muka atau belakang? Yang ini? Muka, Pak. Muka. Nah, oke. Nanti ini sambil kita catat, Ya, catatnya pakai kalkulator aja. Alatnya lengkap kita di sini. Oh, oke, sih. Nah, ini. Nah, sini ya, kita catat ya. Nah lalu ini diukur apa ukurannya? Pak, yang A ini kok bisa dapat ukuran sekian ini? Apakah ditentukan sendiri atau bagaimana? Ini ditentukan sendiri. Nah, ditentukan sendiri. Boleh 1 meter atau 100 cm, boleh 50 cm, terserah gitu ya. Nah, jadi kalau di sini beda tingginya agak ekstrim, ini saya sarankan lebih tinggi, 1 meter atau berapa, supaya nanti ketika datar itu dia letaknya itu ini masih bisa diukur. Nah, ini misalkan sudah selesai. Ini ditentukan 1 meter atau berapa ya, coba kita ukur ini. Coba kita ukur, ini berapa ini. Oke. Ini berapa ya? Oh, 1 meter ya. Jadi yang A ini tingginya ini diukur dari tanah ini 1 meter. Lalu ditempelkan selang plastiknya di sini. Ini ada orang yang megangi di sini. Terus yang anggota ya kelompok yang lain itu di B, itu selangnya kan ngelewer begini toh. Lalu ditempelkan di patok B. Kalau nanti gelembungnya sudah di tengah tidak naik turun, sudah stabil, dicoret. Nah, ini dicoret. Lalu diukur. Ini tadi berapa? 1 meter ya, saya masukkan di sini. Bacaan B belakang titik A itu 100 cm. Ini saya pakai satuan senti ya. Lalu yang B ini itu diukur sampai sini. Ini berapa ini? Ini berapa ini? 0,29 meter, berarti 29 cm. 29 cm. Ini berarti ini bacaan B ya. Bacaan M tadi berapa? M-nya, yang M berapa tadi? Ini setelah data 29 cm atau 0,29. Atau kalian mau pakai apa? Pakai satuan meter apa senti? Meter. Oh ya wes, meter. Ini kan meter ya satuannya ya. Ini 1, ini berarti 1, ini berarti 0,29. Saya ubah yang sini. Ini jadi 1.
Bacaan B tadi rumusnya apa? B min apa? M, Pak. Min M ya, bacaan belakang dikurangi bacaan muka. Itu ketemu delta T. Delta T tadi apa? Beda apa? Beda tinggi. Betul sekali ya. Nah, berarti 1 dikurangi 0,29. Betul ya? Betul enggak? Betul enggak? Betul, Pak. Betul. Nah, berarti kita lihat coba sama dengan. Nah, delta T-nya atau beda tingginya itu 0,71 meter atau 71 cm. Jadi delta T-nya itu ini. Ini beda tinggi. Beda tinggi antara titik A dan B itu 0,71. Nah, sampai sini kira-kira ada yang bingung? Cukup cetha ya? Cetha apa enggak ini? Jelas apa enggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Sudah jelas, Pak. Nanti sambil jalan kalau memang ada yang tidak paham. Oke, langkah yang ini sudah selesai, sudah dicatat. Lalu pengukuran berganti arah. Dia letaknya di sini. Berarti ini kan ngukurnya sudah tidak A ke B lagi, tapi B ke mana ini? C. B ke C. Nah, oke. Berarti langkahnya seperti langkah waktu AB ke A. Langkah dari titik A ke B dulu. Jadi dari titik B ini jadi bacaan apa ini kalau yang di sebelah sini? Belakang apa muka? Belakang apa muka? Belakang. Belakang. Yang sebelah sini? Muka. Muka. Tepat sekali. Nah, lalu ditentukan. Ini mulai ditentukan lagi, diukur dari sini. Misal dari sini ya, diukur. Diukur ke atas 1 meter lagi boleh, Pak? Boleh. Ditentukan 1 meter lagi boleh gitu ya. Nah, lalu diselang. Ini diselang. Diselang jadinya ketemu di sini toh. Nah, di sini dia. Ketemu di sini. Oh, belum nempel. Ditempelkan sih. Nah, di sini. Nah, ketemu kan? Ini kan sudah diselang ini. Sudah ada garis lurusnya. Ini tadi 1 meter ya, dicatat ya. Dicatat dulu. 1 meter yang baca ini kita udah mulai ke BC. 1 meter dulu dicatat. Ini kan 1 meter ditentukan sendiri. Pokoknya kalau bacaan belakang itu ditentukan sendiri. Boleh. Tadi kan saya bilang boleh setengah meter, 0,5 atau 1 meter boleh. Nah, sekarang setelah diselang sudah dapat hasil selangannya di sini, sekarang diukur pakai meteran. Ukur. Ini berapa ini? Berapa? 0,34. Bener ya? 0,34 ya. 0,34. Berarti dikurangi 1 dikurangi 0,34 sama dengan 0,66. Ini tadi positif ya. Yang pertama tadi positif. Positif artinya apa? Tanahnya naik apa turun? Naik. Kalau positif itu naik. Ya berarti kan sudah pas sesuai ini. Naik. Ini naik. Nah, ini juga nanti C dan D juga harusnya hasilnya positif, naik lagi. Cara yang sama juga seperti itu. Nah, kira-kira 2 contoh titik ini kira-kira cukup jelas apa enggak ya? Cukup jelas? Enggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke. Jelas. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Hari ini habis ini kan kalian masih sudah mau selesai ya. Oke, latihannya mungkin minggu depan aja ya Bu Mega ya. Latihan tabelnya ya karena waktunya tinggal. Boleh, Pak. Ya, Pak. Oke, dari saya itu terima kasih. Bu Mega mungkin ada tambahan atau motivasi sebelum ditutup? Ya. Jadi tetap semangat anak-anak. Jadi jangan
itu dulu ya, takut dulu dengan matematika. Kita pelajari dulu apa sih maksudnya. Jadi jangan selalu melihat tadi yang dikatakan Mbak Daniel luarnya aja atau kulitnya saja, tapi lebih ke lagi kita pelajari dulu. Mudah kok kalau kita memahami kemudian mau mempelajarinya, pasti akan mudah gitu. Asalkan itu tadi fokus ya, tetap fokus. Seperti yang dikatakan Pak Daniel, fokus kita belajar apa, materi apa hari ini. Kemudian kalaupun itu nanti masih ada kesulitan ya, bisa ditanyakan kepada kami gitu sih. Ya, jadi sekali lagi matematika atau ilmu yang lainnya adalah dasar ya untuk kita dimanapun kita berada pasti akan ketemu matematika ya. Jadi jangan takut terlebih dahulu. Itu sih. Terima kasih deh untuk teman-teman semuanya ya, selalu semangat gitu dalam belajar. Gitu Pak Daniel. Iya, Bu Mega, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, semangat ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat, kita selalu bersama kalian. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, minta tolong dengan kasih tadi sudah dibuka oleh absen nomor 3. Ini kan bulan Februari ini, bulan yang penuh keceriaan dan Valentinan gitu ya. Bulannya 2. Nah, absen 2 siapa Bu Mega ini? Absen 2 ini. Yusafat ayo, Yusafat. Absen 2 ada Yusafat. Kristen Yusafat ya. Pas cewek cowok ya. Silakan Yusafat, kita ditutup dalam doa. Silakan. Yusafat masih bersama kita? Masih itu. Mari kita doa. Sekarang Pak. Ya, ya sekarang. Mari kita berdoa. Dari awal pertemuan ini Tuhan, kami telah belajar semoga kita tinggi bersama mereka hanya apa yang mereka jelaskan bisa dapatkan yang untuk mendapatkan apa saat praktek kami Tuhan kita punya kesehatan guru-guru dan teman-teman apa yang didapatkan lagi bisa masuk ke dalam bidang anak ini. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih, Yuk Yusafat. kita foto dulu yuk. Amin. Kita foto dulu.